Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Reza Firmansyah, NRP 1405 18076 dari Prodi Perpajakan Politeknik Ubaya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang esai yang saya buat yang bertema masa pandemi COVID-19 versus penerimaan pajak. Pada awal esai ini saya membahas dampak bagaimana dampak perekonomian Indonesia dengan adanya COVID-19 ini. Seperti yang kita ketahui, semua yang kita ketahui bahwa ekonomi di negara kita, bahkan hampir seluruh negara, mengalami penurunan atau terpurukan ekonomi. Terlepas itu entah negara maju atau berkembang, sama-sama terkena dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 ini menyerang ke segala sisi kehidupan, tidak hanya ekonomi, sosial, kemudian dalam beragama, dalam kita berhubungan dengan satu sama lain itu juga terdampak. Di sini di esai ini saya sedikit menjelaskan tentang bagaimana pendapat dari beberapa ahli yang memperkirakan Indonesia akan mengalami puncaknya dan akan sedikit berakhir pada bulan Juni. Namun nyatanya di bulan Juni ini sampai detik ini Indonesia terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak kurang lebih 35 ribuan, dan itu masih meningkat hingga sampai saat ini. Dan kasus ini juga akan berdampak pada pemulihan ekonomi Indonesia. Bahkan para ahli yang memperkirakan bulan Juni akan menurun, itu saja memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia akan pulih tahun 2022. Namun nyatanya saat Juni ini belum pulih, maka kemungkinan butuh waktu yang lebih untuk Indonesia membalikan keadaan ekonominya seperti semula. Kemudian di esai ini pula saya membahas tentang bagaimana penerimaan pajak bagi negara yang terdampak juga, karena pada prinsipnya pajak adalah salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara, dan saat ini negara mengeluarkan banyak sekali biaya atau anggaran, namun berkurang dalam hal pemasukan atau pendapatan, salah satunya dari pajak. Pajak sendiri ada banyak pajak, ada banyak jenis pajak. Sebagai contoh, PPh 21. Mengapa PPh 21? Karena pada masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali karyawan atau pegawai yang terkena PHK atau pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan. Nah, ini akan berpengaruh terhadap PPh pasal 21, yakni PPh atas karyawan atau pegawai. Jika pegawai atau karyawan berkurang, maka jumlah PPh pasal 21 dari suatu perusahaan tersebut akan berkurang, yang artinya pendapatan dari negara juga akan berkurang. Kemudian ada PPh pasal 23. Mengapa saya cantumkan PPh pasal 23? Karena sebelum adanya COVID-19 ini kita ketahui mungkin ada pembangunan sana sini, itu pasti menggunakan biaya jasa atau mungkin jasa catering dan jasa biaya iklan dan segala macam. Dan PPh pasal 23 menyangkut dengan itu. Dengan adanya pandemi ini, maka proyek-proyek seperti itu pun akan berkurang. Dan jika berkurang, maka tidak ada pendapatan dari PPh pasal 23.
Dan selanjutnya adalah PPh pasal 22. Mengapa PPh pasal 22 juga saya libatkan? Karena tidak ada kegiatan impor maupun kegiatan ekspor yang dilakukan selama masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian ada PPN dan PPNBM. Mengapa ada PPN dan PPNBM? Karena dengan adanya COVID-19 ini, daya beli masyarakat pun ikut menurun, sehingga pada dasarnya PPN itu bersifat objektif, bukan subjektif, yang artinya PPN atau pajaknya dikenakan terhadap apa barangnya tersebut, bukan siapa yang membeli barang tersebut. Nah, berkaitan dengannya tadi, ketika tidak ada barang yang dibeli atau tidak ada penyerahan barang BKP atau JKP, maka tidak ada pula PPN, apalagi PPNBM, pajak atas barang mewah, pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian banyak lagi yang bisa kita bahas, namun hanya mencantumkan beberapa saja yang intinya sangat berdampak bagi Indonesia, terutama penerimaan pajak. Namun di satu sisi Indonesia juga dalam penerimaan pajak mendapatkan satu atau sumber dari beberapa aplikasi yang mungkin sebelumnya tidak dikenakan pajak, seperti aplikasi Zoom dan aplikasi Netflix. Seperti kita ketahui, Zoom bisa dipakai orang untuk membantu dalam hal pekerjaan, kemudian Netflix mungkin sebagai hiburan ketika kita sedang di rumah. Dan itu waktu bulan Mei oleh pemerintah secara resmi dikenakan pajak sebesar 10%. Dan ini merupakan hal yang patut kita syukuri, bahwa penerimaan pajak ada sedikit banyaknya ada yang tetap masuk walaupun tidak banyak. Namun kita harus disyukuri, karena jika tidak ada pendapatan sekali dari pajak, sedangkan pengeluaran negara terus berjalan, dalam artian terus keluar untuk kepentingan COVID-19 ini, maka bisa jadi Indonesia mengalami krisis ekonomi seperti yang terjadi tahun 98. Dan itu hal yang sama-sama tidak kita inginkan terjadi pada negara tercinta kita, negara Indonesia. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulannya, COVID-19 ini berdampak pada ekonomi Indonesia, tidak lepas dari penerimaan pajak. Sudah saya sebutkan tadi apa saja mungkin pajak yang bisa terkena dampaknya, jenis pajak yang terkena dampaknya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.